tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus menerangi bangsa dan negara kita tercinta, negara Kesatuan Republik Indonesia, dan persekutuan Roh Kudus, Allah yang beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Salam Fransiskus Pace Ebeni. Orang tua yang terkasih, orang tua hebat, anak-anak yang terkasih, anak-anak yang dibanggakan oleh Tuhan, suster, bapak, ibu guru, pendidik dan tenaga kependidikan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta, Ibu Pertiwi yang kita kasihi, pada tahun ini diberikan berkat oleh Tuhan yang Maha Kuasa, umur yang ke-76 tahun. Orang tua, anak-anak, suster, bapak, ibu guru yang terkasih, ulang tahun adalah momen yang sungguh berahmat, momen yang sangat membahagiakan. Oleh karena itu, mari kita segenap anak-anak bangsa dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, belalah tanah airku. Tumbuhlah semangat-semangat nasionalisme, patriotisme, seturut yang Tuhan kehendaki, seturut yang telah bapak-bapak bangsa memperjuangkan kemerdekaan negara kita, tumbuh, bersemi dan berkembang hingga saat ini memasuki umur yang ke-76 tahun. Kita sungguh meyakini bahwa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Seperti hari ini yang akan kita renungkan dan kita refleksikan dalam Matius, Injil Suci Yesus Kristus, bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, mendidik kita agar menjadi pribadi-pribadi yang cinta tanah air, selain kita mencintai Tuhan dan alam semesta. Pembacaan Injil Suci Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu.
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam Fransiskus, Pace Ebene, orang tua yang terkasih, anak-anak kami yang kami banggakan, suster, bapak, ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dimanapun kita berada. Kemerdekaan adalah hak semua orang. Tidak ada seorang pun yang ingin hidup terkekang atau diatur-atur oleh orang lain. Semua ingin bebas mengekspresikan diri, bebas beribadah, bebas memilih pekerjaan, bebas belajar, bebas berkata-kata, bebas berpikir, dan lain-lainnya. Meski demikian, tidak semua orang sungguh siap hidup dalam kemerdekaan. Agar kemerdekaan membawa berkah, diperlukan kemampuan memimpin diri sendiri, sikap bertanggung jawab, serta sikap hormat pada kebebasan sesama. Tanpa itu semua, kemerdekaan bisa menjadi bencana, menjadi malapetaka. Tidak sedikit yang memaknai kemerdekaan sebagai bebas sesuka hati, tanpa peduli apakah perbuatan dan kata-katanya melukai harga diri, martabat, atau rasa keadilan sesama dan alam ciptaan semesta. Kebebasan kita dibatasi oleh nilai-nilai kebaikan dan norma-norma keadilan. Santo Petrus Rasul mengingatkan, "Hiduplah sebagai orang-orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Hormatilah semua orang, takutlah akan Allah, hormatilah raja." Bandingkan 1 Petrus bab 2 ayat 16 sampai dengan 17. Orang tua yang terkasih, anak-anak hebat, suster, bapak, ibu guru yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa bangsa kita mengatakan, "Jangan tanyakan apa yang telah bangsamu berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah pada dirimu apa yang telah engkau berikan kepada bangsamu." Insinyur Soekarno. Anak-anak yang terkasih, apa sesungguhnya yang telah kita berikan untuk bangsa dan tanah air kita ini? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ibu pertiwi. Ibu yang harus kita hormati, ibu yang harus kita hargai, yang kita junjung tinggi, yang kita pandang. Apa yang telah kita berikan kepada negara kita? Mungkin saja selama ini sikap dan pribadi kita
dihambat oleh kemalasan, oleh rasa santai, oleh ketidakpedulian, oleh rasa sering atau bahkan selalu mempersalahkan orang lain. Hal ini bisa saja terjadi pada semua kita, baik orang tua, anak-anak kami yang terkasih, suster, maupun bapak ibu guru. Apa sesungguhnya yang telah kita berikan kepada negara ini? Kalau mau kita berikan yang baik dan berharga kepada negara ini, mari kita melepaskan kemalasan yang selama ini membelenggu jiwa kita, membelenggu diri kita. Mari kita mengangkat, kita membuang rasa santai yang berlebihan, rasa cuek, rasa ingin dan selalu mempersalahkan orang, daya juang yang kerap kali tidak muncul dalam diri kita. Ini adalah benih-benih hambatan-hambatan yang muncul dalam diri kita dan senantiasa menggerogoti badan kita, jiwa kita. Lantas kita tidak memiliki rasa cinta terhadap bangsa, patriotisme terhadap bangsa. Mari anak-anak yang kita kasihi, yang kami kasihi, orang tua, suster, dan bapak ibu guru semuanya, kita tingkatkan rasa nasionalisme, patriotisme, menjadikan diri kita tangguh, menjadikan diri kita tumbuh. Dengan demikian, negara kita menjadi negara yang tangguh, negara yang tumbuh dalam ketangguhan, dalam daya juang, dalam semangat nasionalisme, dalam semangat patriotisme. Tak lupa kita senantiasa menghadirkan Tuhan dalam setiap detik nafas negara kita ini. Mari kita dengarkan yang sungguh-sungguh baik dan benar, lalu kita lakukan dan kita katakan. Mari kita menjadikan diri kita tumbuh sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, yang disiplin, yang tekun, yang ulet. Semuanya itu kita bawakan dan kita kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk kemajuan bangsa dan negara kita. 76 tahun lamanya bangsa kita berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Namun sesungguhnya pribadi-pribadi kita belum merdeka daripada hal-hal, daripada sikap, pikiran, watak yang membelenggu jiwa dan raga kita. Mari kita sadar dan kita bangkit bersama Tuhan, membawa bangsa dan negara kita ini dalam sikap pribadi, pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tangguh, yang tangguh di dalam namanya, yang tumbuh menjadi negara yang kuat dan berkarakter. Semoga Tuhan memberkati. Salam Fransiskus, Pace Ebene, damai dan kebaikan. Orang tua, anak-anak kami, suster, bapak ibu guru yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan mengakhiri rangkaian renungan dan refleksi kita dalam rangka hari ulang tahun yang ke-76 Ibu Pertiwi kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita memohon berkat Tuhan agar pribadi-pribadi kita sungguh menjadi pribadi yang tangguh menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga orang tua, anak-anak,
Suster, Bapak, Ibu Guru, Saudara-saudari sekalian, renungan dan refleksi kita pada kesempatan ini, niat kita, cita-cita kita untuk negara yang kita cintai ini diberkati, dilindungi, dan dianugerahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanahku tak ku lupakan, Engkau ku banggakan.